Selamat siang semua, kembali lagi bersama saya Yosef Nana, NIM 18030301117, kelas Sosiologi C semester 6, tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa hal tentang akar korupsi di Provinsi NTT. Seperti yang kita lihat sekarang ini, di Indonesia sudah banyak sekali kasus-kasus korupsi di Indonesia. Yang sekarang saya bahas adalah beberapa kasus korupsi di Provinsi NTT. Yang kita lihat sekarang ini, sudah banyak sekali pejabat-pejabat yang masuk dalam korupsi, seperti suap menyuap, dominasi pengadaan barang dan jasa, dominasi swasta, dan penyalahgunaan wewenang. Di sini ada banyak, tetapi saya mengambil beberapa hal penting yang akan saya bahas. Berikut kita akan masuk ke pembahasannya secara detail. Apa akar korupsi di Provinsi NTT? Akar dari korupsi di Provinsi NTT yakni dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu 1. Pejabat pajak terseret dugaan suap. 2. Pengadaan barang dan jasa. 3. Korupsi di NTT didominasi swasta. 4. Korupsi di NTT didominasi penyalahgunaan wewenang. Berikut yang pertama, pejabat pajak terseret dugaan suap. Pada bagian pertama ini, Sarah mengatakan bahwa dugaan penyelewengan dana bantuan sosial senilai 15,5 miliar itu disinyalir melibatkan Gubernur NTT Frans Lebaerts. Ia pun mengaku melaporkan kasus ini bersama Lembaga Pengembangan Inisiatif Advokasi Rakyat dan kelompok Keuskupan NTT ke KPK. Sementara peneliti Masyarakat Transparansi Indonesia, Jamil Mubarok, menilai NTT masuk ke kategori wilayah yang cukup mengkhawatirkan dalam kasus korupsi. Ada dua hal yang tampak jelas di NTT, yakni miskin dan mismanajemen. Kondisi itu terjadi karena korupsi yang terus terjadi tidak ditangani serius baik pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, lemahnya kualitas SDM dan kemampuan manajerial pemerintahan daerah menjadi faktor yang menghambat gerak roda pembangunan. Yang kedua, kasus korupsi di NTT didominasi pengadaan barang dan jasa. Di bagian kedua ini, Asep Rahman menjelaskan bahwa NTT, kalau kita lihat kasus yang masuk di KPK yang ditangani aparat penegak hukum di sini, didominasi korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Angkanya di atas 80%, katanya di Kupang, Kamis dalam sosialisasi pencegahan korupsi bagi dunia usaha di kantor Gubernur NTT. Ia mengatakan secara keseluruhan kasus korupsi yang ditangani KPK untuk kategori pengadaan barang dan jasa mencapai 21% atau tertinggi kedua setelah kategori penyuapan sebesar 65%. Untuk itu, sosialisasi ini dilakukan untuk membantu mengidentifikasi potensi risiko terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya pada pengadaan barang dan jasa. Pihaknya juga fokus mengingatkan pemerintah daerah maupun pelaku usaha terkait dengan praktik penyuapan. Karena suap menyuap ini yang potensi paling sering dihadapi bapak dan ibu sekalian di daerah. KPK saat ini juga mulai mengembangkan pengamanan perkara. Tidak hanya terdapat individu, tetapi mempidanakan korporasi. Ia menyebutkan sudah sekitar 6 kasus perkara pemidanaan korporasi yang dilakukan lembaga anti rasuah itu. 1 kasus sudah keputusan akhir dan pihak korporasi mengembalikan kerugian negara. 1 kasus sudah keputusan akhir dan pihak korporasi mengembalikan keuangan negara.
Ia menambahkan akan lebih penting bagi pemerintah maupun badan usaha daerah dan sektor swasta di daerah mempunyai sistem manajemen anti suap. Yang berikut, pelaku kasus korupsi di NTT didominasi swasta. Di bagian ketiga ini, peneliti Billy Nope menjelaskan bahwa pihak swasta atau kontraktor konsultan dan ASN merupakan profesi yang paling banyak melakukan praktik korupsi yang menimbulkan kerugian negara. Hal ini biasanya dilandaskan pada hubungan kerjasama di antara kedua belah pihak, katanya. Billy Nope menjelaskan praktik korupsi yang terjadi di provinsi berbasiskan kepulauan didominasi pada sektor pengadaan barang dan jasa sebanyak 19 kasus. Selanjutnya diikuti kredit macet 2 kasus, pungutan liar, dana bantuan operasional sekolah atau BOS, pengelolaan keuangan rumah sakit umum daerah atau RSUD, dan gratifikasi masing-masing 1 kasus. Yang berikut, korupsi di NTT didominasi penyalahgunaan wewenang. Pada bagian keempat ini, Ridwan menjelaskan hingga tahun 2015 ini jumlah penyelidikan atau lead kejaksaan sebanyak 52 kasus, yakni 14 kasus dari Kejati NTT dan 38 lainnya dari Kajari dan Cabrajari. Sedangkan jumlah penyelidikan sebanyak 127 perkara, yakni 47 perkara dari Kejati NTT dan 80 perkara dari Kejati dan Cabrajari. Sedangkan jumlah penuntutan di pengadilan 93 perkara yang berasal dari kejaksaan dan 19 perkara lainnya dari kepolisian. Total kerugian negara tahun 2015 sebesar 56 miliar. Jumlah kerugian negara yang sudah dikembalikan tahun 2015 untuk tahap penyelidikan adalah 17, sekian. Dan pengembalian tahap penuntutan Rp 2, sekian. Dan pengembalian tahap eksekusi adalah 2, sekian. Rinci Ridwan. Ridwan mengatakan total jaksa dan 458 pegawai tata usaha. Terima kasih.